Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 7 Januari 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Tuhan ada padaku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sadar sungguh bahwa karya keselamatan ia laksanakan dalam kesatuan dengan Bapa. Roh Tuhan ada padaku. Maka ia tak gentar dengan penolakan, tidak berhenti karena kesulitan dan tantangan, bahkan tidak mundur karena penganiayaan. Roh Tuhan ada padaku. Semoga keyakinan ini juga selalu ada dalam diri kita. Kita jadikan keyakinan ini sebagai pegangan hidup kita. Kita sadar kita ini rapuh, lemah. Maka seringkali keraguan dan ketakutan itu datang, terutama saat kita berhadapan dengan tantangan dan masalah. Sabda Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, semoga meneguhkan kita. Dalam menjalankan pekerjaan, perutusan, atau pelayanan, kita tidak mudah gentar, takut, gelisah, dan ragu, sebab Allah, Sang Sumber Kekuatan, ada bersama dengan kita. Saudara-saudariku, Roh Tuhan ada padamu. Maka jalanilah hari ini dengan mantap dan gembira hati. Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Tuhan. Dari Dia kita dapatkan sumber kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk menjalani hal-hal baik hidup kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan selalu ada bersama kami. Berkatilah kami, agar dapat peka merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami berani menjalani perutusan-Mu, menjadi murid Kristus yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.